Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 11 April, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Stanislaus dari Krakow, uskup dan martir, dan Santo George Gervase, OSB, martir. Orang kudus yang pertama, Santo Stanislaus dari Krakow, uskup dan martir. Stanislaus lahir di Szczepanow, Polandia Selatan pada tanggal 26 Juli tahun 1030. Ketika itu, orang tuanya sudah memasuki usia senja. Boleh dikatakan Stanislaus adalah hadiah Allah kepada kedua orang tuanya yang tidak kunjung putus berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Orang tuanya mempersembahkan kembali dia kepada Allah yang mengabulkan permohonan mereka. Ketika meningkat remaja, Stanislaus ternyata menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Cita-cita hidupnya hanya satu, yakni menjadi abdi Allah sebagai seorang rahib. Cita-cita luhur ini baru terwujud setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sebagai anak tunggal, ia tidak mempunyai suatu keterikatan kepada siapapun. Ia melepaskan segala-galanya termasuk harta warisan orang tuanya, lalu memasuki pendidikan imamat. Ia ditahbiskan menjadi imam setelah menyelesaikan studinya di Gniezno, Polandia Barat. Dalam karyanya, ia terkenal sebagai pengkhotbah ulung di Katedral Krakow. Kerajinan, kesalehan, dan kepandaiannya membuat dia sangat berpengaruh di seluruh keuskupan Krakow dan kerajaan Polandia. Akhirnya pada tahun 1072, ia ditahbiskan menjadi uskup di kota Krakow atas restu Paus Alexander II. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Polandia dikuasai oleh Raja Boleslaus II, seorang raja yang cakap tetapi sombong dan cabul. Nafsu kekuasaannya yang besar mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di hadapan rakyatnya. Ia menikahi dengan paksa istri seorang prajuritnya. Perbuatan ini merupakan contoh yang sangat buruk bagi seluruh rakyat. Mendengar berita ini, Uskup Stanislaus segera berangkat ke istana untuk menegur raja. Karena Boleslaus tidak peduli akan tegurannya, ia mengekskomunikasikan Boleslaus dari gereja. Tindakan ekskomunikasi ini pun tidak dihiraukan oleh Boleslaus. Ia tetap masuk gereja untuk mengikuti kurban misa seperti sedia kala. Pada suatu ketika, ia mengikuti perayaan misa kudus di gereja katedral. Ketika imam pemimpin misa itu melihat Boleslaus ikut serta dalam perayaan itu, ia segera menghentikan perayaan dan meninggalkan altar. Boleslaus marah dan dengan pengawal-pengawalnya segera mencari Uskup Stanislaus yang mengekskomunikasikannya. Mereka menemukan dia di kapelanya. Stanislaus yang sedang memimpin misa itu ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Peristiwa nahas ini terjadi pada tahun 1097. Stanislaus dikuburkan di sebuah kapela dan pada tahun 1108 jenazahnya dipindahkan ke gereja katedral Krakow. Ia digelari kudus oleh Paus Innocentius keempat pada tahun 1253. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 11 April yakni Santo George Gervase, OSB, martir. Pada waktu masa mudanya, George terkenal sebagai anggota pembajak laut
di bawah pimpinan Francis Drake. Namun ia kemudian bertobat dan menjadi imam. Ia dihukum mati karena melayani umat di Inggris. George meninggal dunia pada tahun 1608. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 April, yakni Santo Stanislaus dari Krakow, uskup dan martir, dan Santo George Gervase OSB, martir. Santo Stanislaus dari Krakow dan Santo George Gervase OSB, doakanlah kami. Tuhan memberkati.